Kepala desa memasang ekspresi tenang dan tersenyum. Saat embrio rohnya belum terbangun, ki vitalnya sudah lebih kuat daripada praktisi seni bela diri di alam embrio roh. Bahkan lebih padat daripada milikku ketika aku berada di tahap yang sama. Sekarang, setelah terbangun, dia hanya akan menjadi lebih kuat. Semua usaha keras yang telah dia lakukan selama bertahun-tahun, ditambah dengan darah dari 4 roh yang kalian berikan padanya, wajar jika dia bisa mencapai prestasi seperti ini. Apoteker masih tampak terkejut dan bergumam, namun, untuk bisa lebih padat darimu saat itu, kamu kan? Kepala desa memotongnya dengan lembut, aku tidak lebih dari seorang lansia cacat. Ia tersenyum kembali. Kamu tidak bisa membandingkan dirimu dengan para remaja zaman sekarang. Yang lebih penting sekarang adalah bagaimana kita bisa membantu MUR melepaskan kekuatan penuh dari ki vitalnya, karena ki vitalnya tidak memiliki atribut apapun. Mari kita pergi, jangan biarkan mereka menunggu lebih lama lagi. Hati apoteker sedikit terkejut. Satu-satunya alasan ki vital dapat melepaskan kekuatan penuhnya adalah karena adanya atribut. Tanpa atribut apapun dalam ki vital Qin MU, wajar jika dia belum bisa melepaskan seluruh potensinya. Meskipun Qin MU telah membangkitkan embrio rohnya dan memiliki tingkat kultivasi yang jauh lebih padat daripada orang biasa, itu semua akan sia-sia jika dia tidak bisa mengeluarkan kekuatan penuhnya. Saat keduanya tiba di sekitar api unggun, si tuli mengeluarkan telinganya yang terbuat dari besi, mencucinya dengan anggur, lalu memasangnya kembali ke lubang telinganya. Setelah menuangkan anggur ke dalam api unggun, apinya langsung menyala dengan hebat. Si tuli tersenyum dan bertanya, Kepala desa, kita baru saja melakukan ujian, dan meskipun Qin MU telah membangkitkan tubuh penguasanya, dia masih belum bisa melepaskan kekuatan ki vital tubuh penguasanya. Dengan pengetahuanmu yang luas, pasti kamu tahu cara melepaskan kekuatan ki vital tubuh penguasa, kan? Pada saat itu, apoteker bisa merasakan bahwa kepala lelaki tua di sampingnya seolah-olah menjadi 3 kali lebih besar. Kepala desa mengangkat kepalanya dan menatap apoteker dengan pandangan penuh keputusasaan, namun apoteker hanya menoleh ke sisi lain dan bersulang untuk MA tua. Apakah tubuh penguasa MUR kuat atau tidak? Tanya kepala desa. Si tuli segera mengerti maksudnya dan memuji. Kuat. Ki vitalnya sangat ulet dan sulit dibubarkan. Yang lain juga merasakan hal yang sama dan menganggukkan kepala mereka. Ketika Qin MU bertarung melawan kakak seniorku dari 5 murid Li Jiang, mereka sudah melihat ketangguhan ki vital Qin MU. Bahkan dengan tongkat kecilnya, pedang harta karun milik kakak seniorku tidak bisa menembus ki vital Qin MU, yang menunjukkan betapa kuat dan uletnya ki vitalnya. Kepala desa melanjutkan, apakah ki vitalnya padat atau tidak? Si tuli menjawab, sangat padat. Bahkan ketika aku berada di dekatnya, ki vitalku tidak mendekati miliknya. Setelah itu, yang lain pun merasakan hal yang sama. Ki vital Qin MU terlalu padat, bahkan lebih padat daripada yang mereka duga. Meskipun embrio rohnya baru saja terbangun, rasanya seolah-olah dia sudah berkultivasi selama puluhan tahun. Kepala desa dengan sabar melanjutkan pembicaraan, karena ki vitalnya begitu ulet dan tahan lama, mengapa dia tidak bisa melepaskan kekuatan penuhnya? Kali ini, si tuli tidak melanjutkan pembicaraan yang sama dan malah menepuk pahanya sambil berteriak, benar juga. Kenapa begitu, kepala desa? Kepala desa hampir tercekik oleh jawabannya, merasa seolah-olah si tuli baru saja menusuknya 2 kali di dada. Beruntung, di sampingnya, si bisu menjadi sangat bersemangat, mulai menari-nari dan menggerakkan tangannya sambil terus-menerus berkata, Bisu benar, seru kepala desa dengan penuh semangat. Akhirnya, si tuli mengerti dan berkata, jika vital MUR begitu ulet dan padat, namun tidak bisa melepaskan kekuatan penuhnya. Itu berarti masalahnya bukan pada ki vital tubuh penguasanya. Teknik kita tidak cocok untuknya. Itulah sebabnya dia tidak dapat melepaskan kekuatan penuhnya. Masalahnya ada pada kita. Seolah-olah sebuah batu besar terangkat dari pundaknya, kepala desa merasa ingin menghela napas lega. Namun, sebelum ia bisa melakukannya, si tuli bertanya lagi, ini masalah lain. Bagaimana kita bisa melepaskan kekuatan ki vital tubuh penguasanya? Kita semua tidak tahu apa-apa. Jadi, dengan pengetahuanmu yang luas, apa pendapatmu yang bijak, kepala desa? Kepala desa hampir merasa ingin mencabut leher si tuli, namun dia tahu beberapa alasan mengapa Qin MU tidak bisa melepaskan kekuatan penuh ki vitalnya. Ki vital dari 4 tubuh roh agung memiliki sifat-sifatnya sendiri. Misalnya, ki vital harimau putih memiliki sifat elemen emas, yang memungkinkannya untuk berubah menjadi senjata dengan serangan dan pertahanan yang hebat. Ki vital harimau putih juga dapat berubah menjadi cakar setajam silet untuk mencabik-cabik lawan atau menjadi perisai untuk menangkis serangan. Ki vital naga hijau memiliki sifat elemen petir, yang memungkinkan penggunanya mengendalikan petir dan memiliki kemampuan penyembuhan. Ki vital burung vermilion memiliki sifat elemen api yang ganas dan mendominasi. Apoteker dan pandai besi bisu adalah jenis tubuh roh ini. Baik apoteker yang memurnikan obat maupun tungku pandai besi mengandalkan sifat-sifat ki vital mereka. Masih ada ki vital penyu hitam yang menguasai pertahanan dan pengendalian air.
Akan ada juga sifat air ketika ki vital mereka dipamerkan. Namun, ki vital Qin Mu tidak memiliki sifat-sifat ini dan itulah sebabnya ia tidak dapat melepaskan kekuatan penuhnya. Meskipun kultivasinya kuat, itu tidak banyak membantunya untuk meningkatkan kekuatannya. Namun mengetahui alasannya tidak berarti ia tahu cara menyelesaikannya. Muer, seperti apa rupa embrio rohmu? Kepala desa bertanya pada Qin Mu. Qin Mu menguraikan tentang embrio roh aneh di dalam harta karun ilahi embrio rohnya dan mengejutkan semua orang di sekitar api unggun saat mereka saling memandang dengan heran pada embrio roh berbentuk manusia itu. Ini adalah pertama kalinya di dunia mereka benar-benar mendengar sesuatu seperti embrio roh berbentuk manusia. Qin Mu juga sedikit bingung dan bertanya, Nenek, kakek Ma, bukankah embrio roh kalian terlihat seperti kalian saat masih anak-anak? Nenek si menggelengkan kepalanya dan mendesah, tidak. Tidak heran kau adalah tubuh penguasa. Bahkan embrio rohmu berbeda dari milik kami, sungguh membuat iri. Embrio roh nenek adalah embrio roh harimau putih kecil. Embrio rohku adalah naga hijau, kata Ma tua. Si tuli menjawab, embrio rohku adalah kura-kura hitam. Si bisu mulai menggerakkan tangannya lagi, sambil mengatakan bahwa embrio rohnya adalah burung vermilion. Kepala desa memejamkan mata dan tenggelam dalam pikirannya. 4 tubuh roh agung dianugerahi harta karun ilahi embrio roh yang terbuka secara alami dan hanya perlu membangkitkan embrio roh mereka untuk menjadi seorang praktisi bela diri. Bahkan jika ada embrio roh yang berbeda di antara 4 tubuh roh agung, mereka seringkali serupa dan tidak jauh berbeda dari 4 kategori utama. Beberapa embrio roh bukanlah harimau putih, naga hijau, burung merah atau kura-kura hitam tetapi mereka masih tergolong dalam 4 kategori ini. Itulah sebabnya ki vital dari 4 tubuh roh agung memiliki 4 jenis atribut yang berbeda. Embrio roh Qin Mu berbentuk manusia dan tidak memiliki atribut. Itulah sebabnya mengapa lebih sulit baginya untuk bangkit dan bahkan melepaskan kekuatan penuh ki vitalnya. Kepala desa tengah asyik berpikir keras untuk mencari cara mengaktifkan kekuatan ki vital tubuh penguasa, tetapi bahkan dengan pengetahuannya yang luar biasa, dia masih belum bisa mengambil keputusan. Melihat ekspresinya, nenek si tiba-tiba menyadari apa yang sedang terjadi dan tertawa. Di kepala desa tahu bahwa MUR adalah tubuh penguasa tetapi tidak tahu metode kultivasi untuk tubuh penguasa? Wajah kepala desa agak merah dan dia menganggukkan kepalanya. Semua penduduk desa menunjukkan ekspresi kecewa sementara si buta bergumam, jika kau memiliki pengetahuan terluas di antara kami sejauh ini, dan jika kau bahkan tidak mengetahui metode kultivasi tubuh penguasa, bukankah itu berarti tubuh penguasa MUR akan sia-sia? Semua orang di sekitar api unggun terdiam. Butcher tiba-tiba berseru, teknik tubuh penguasa diciptakan oleh manusia, kan? Semua orang menatapnya dengan bingung. Jagal terkekeh. Jika teknik tubuh penguasa diciptakan oleh manusia, mengapa kita tidak bisa menciptakannya sendiri? Bahkan jika kita tidak bisa menciptakannya, MUR bisa menciptakannya sendiri. Tidak ada seorang pun yang pernah kutaklukan, oleh karena itu aku berhasil menciptakan keterampilan pisau pembantai babi. Jika kalian semua takut dengan tantangan di depan, aku akan memandang rendah kalian semua. MUR, jangan biarkan aku memandang rendah kalian. Qin Mu menganggukkan kepalanya dengan berat dan merasakan adrenalin mengalir deras saat dia berteriak, jangan khawatir kakek Jagal. Aku pasti tidak akan mengecewakan kalian. Jagal tertawa keras dan menepuk bahunya dengan keras. Yang lain juga ikut tertawa sehingga suasana yang tadinya serius menghilang. Melihat kejadian itu, tanpa disadari hal yang menggerogoti hati kepala desa pun sirna dan ia tertawa terbahak-bahak. Berbohong kepada mereka bahwa MUR adalah tubuh penguasa agar mereka memiliki motivasi untuk terus hidup membuatku membenturkan kepalaku ke dinding bata dengan obsesif berusaha menutupi kebohongan itu. Yang tidak kuduga adalah mereka sudah memiliki motivasi, dan namun aku masih di sini menghancurkan otakku. Kekhawatirannya pun teratasi, dan dia merasa bebas secara mental dan fisik. Kedatangan Qin Mu telah memotivasi penduduk desa lansia cacat untuk terus hidup dan juga memotivasi dirinya untuk terus berjuang. Melihatnya, apoteker itu tersenyum. Kepala desa sudah lama tidak pernah sebahagia ini. Saya merasa kita benar-benar perlu mendorong tubuh penguasa hingga batas maksimalnya sehingga ia dapat melepaskan kekuatan penuh ki vitalnya. Di bawah cahaya api unggun, wajah Jagal tampak beberapa kali lebih menyeramkan. Seseorang tidak akan selamat jika dia tidak pernah gila. Tubuh penguasa lebih kuat daripada tubuh roh dan ki vitalnya pasti lebih kuat juga. Kondisi agar kekuatannya bisa dilepaskan mungkin juga lebih ketat. Itulah sebabnya ia pasti harus mencapai batasnya untuk mengeluarkan kekuatannya. Si kelumpuhan menganggukkan kepalanya, sepatu bot besi MUR harus lebih tebal dan jumlah beban besinya harus ditambah agar dia bisa berlari lebih cepat. Blaine mengetuk tongkat bambunya dan berkata, sebelumnya kultivasinya terlalu santai, kita perlu meningkatkan tempo mulai sekarang agar bisa mengeluarkan potensinya. Old Emma menjawab, benar sekali, kita juga harus berusaha lebih keras untuk mengeluarkan potensinya. Si bisu memberi beberapa isyarat tangan dan membuat beberapa suara. Qin Mu merasa sangat tersentuh tetapi dia juga punya firasat buruk. Dia tersentuh melihat betapa bersemangatnya para tetua dalam masalah yang berkaitan dengannya,
Tetapi mengapa mereka harus menambahkan, memaksa keluar, di dalam semua kalimat mereka? Apoteker menyipitkan matanya dan memasuki diskusi. Suplemen. Kami akan terus memberinya suplemen. Beri dia suplemen sampai ki vitalnya bisa mengeluarkan kekuatan penuhnya. Ada banyak binatang dan tanaman langka dan unik di reruntuhan besar kami yang bisa saya gunakan untuk meramu pelet roh dan obat-obatan ajaib. Kebun tanaman herbal saya di luar desa memiliki semua jenis tanaman herbal roh yang cukup untuk memberinya suplemen sampai kulitnya bahkan akan mengeluarkan cairan roh saat Anda mencubitnya. Apoteker, sepertinya Anda harus membayar mahal untuk ini. Semua orang tertawa.